Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Hariroh. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau dengan prodi PIAUD semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Purna Irawan MM. Pengertian kewirausahaan. Entrepreneur atau kewirausahaan adalah proses aplikasi kreativitas dan inovasi dalam pemecahan masalah dan carilah cara untuk meningkatkan kehidupan. Menurut Nasution, kewirausahaan terhubung dengan segala sikap, tindakan, dan proses wirausahawan dalam mendirikan, mengoperasikan, dan meningkatkan bisnis tersebut. Kewirausahaan adalah bagaimana seorang individu dan organisasi dalam menciptakan dan mewujudkan kreativitas baru. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha ataupun bisnis yang inovatif dan berorientasi pada keuntungan. Kewirausahaan melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengambil resiko, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Hakikat entrepreneurship. Wirausahawan merupakan seorang individu bebas dan mandiri dalam melaksanakan atau menjalankan perdagangan. Dia bebas dalam merencanakan, memutuskan, memerintah, mengelola semua bisnis mereka. Pengusaha adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara memadai untuk meningkatkan kehidupan mereka. Secara umum, kewirausahaan memiliki karakter yang hampir sama, yaitu mengacu pada karakter dan sifat-sifat yang diasosiasikan dengan yang memiliki kemauan yang kuat untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif di dunia bisnis nyata dan berkembang secara fleksibel. Adapun pentingnya kewirausahaan adalah sebagai berikut. 1. Kewirausahaan berhubungan dengan segala suatu sikap, tindakan, dan proses pengusaha perintis dalam mengembangkan usahanya. Kedua, kewirausahaan adalah suatu disiplin kenali nilai, keterampilan, dan perilaku seseorang yang menanggapi tantangan hidup, mendapatkan peluang dengan resiko yang berbeda. Ketiga, kewirausahaan adalah hasil dari suatu proses disiplin dan sistematis dalam penerapan aktivitas dan inovasi terhadap kebutuhan dan peluang pasar. 4. Kewirausahaan adalah keterampilan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 5. Kewirausahaan adalah mental dan sikap, jiwa yang selalu aktif berusaha untuk meningkatkan hasil sehubungan dengan peningkatan pendapatan pekerjaannya. Dan yang terakhir, kewirausahaan merupakan upaya menciptakan nilai ditambahkan dengan menggabungkan sumber dengan cara baru dan berbeda. Adapun ciri-ciri wirausaha menurut Zimmer. 1. Memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab. Kemudian, kemampuan untuk mencapai kepemilikan seorang entrepreneur yang mempunyai obsesi mencapai kinerja tinggi. Ketiga, toleransi mencapai resiko keraguan-raguan dan ketidakpastian. 4. Percaya pada diri sendiri. 5. Kreatif dan fleksibel. Keenam, ingin mendapatkan umpan balik dengan cepat, memiliki keinginan yang kuat. Langkah dasar memotivasi inovasi. Hal yang dapat dilakukan adalah 1. Orientasi operasional. 2. Produk, proses layanan sederhananya. 3. Membuat produk, proses atau layanan berdasarkan apa yang diinginkan konsumen. 4. Meninggalkan barang kecil. 5.
Mereka memiliki tujuan yang jelas dan ambisi tinggi. 6. Mencoba menguji dan mengingatkan. 6. Mencoba menguji dan meningkatkan. 7. Belajar ketidakhadiran. 8. Memiliki jadwal kinerja yang teratur. Dan yang terakhir, dapat menghormati kegiatan dan dapat melakukan pekerjaan dengan suasana hati yang baik. Faktor pendorong memulai bisnis. 1. Berorientasi pada tugas dan hasil, yaitu kebutuhan akan prestasi, tekad untuk bekerja keras, dan kemauan yang kuat. Kedua, memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, kemauan untuk mengambil resiko dan suka dengan sebuah tantangan. 4. Berorientasi pada masa depan. Kelima, keorisinilan, yaitu inovatif, kreatif, dan fleksibel. Dan yang terakhir, kepemimpinan, yaitu memiliki karakter sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan menanggapi semua kritik dan saran. Adapun ciri-ciri orang yang kreatif adalah sebagai berikut. 1. Terbuka dengan pengalaman, pengamatan, melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketiga, kesediaan untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat orang lain. 4. Mandiri dalam mengambil keputusan, pemikiran, dan tindakan. 5. Memiliki rasa percaya diri. 6. Bersedia mengambil resiko yang telah diperhitungkan. 7. Peka terhadap masalah. 8. Fleksibel dan responsif terhadap pemikiran. 9. Memiliki motivasi tinggi dan juga selektif. 10. Mampu untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir, memiliki daya imajinasi dan kemampuan berpikir yang baik. Adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemauan untuk bertanggung jawab. 2. Lebih suka mengambil resiko menengah. Ketiga, percaya pada kemampuannya untuk berhasil. Keempat, mempunyai tingkat energi yang tinggi. Kelima, perubahan pada masa depan. Keenam, keterampilan organisasi. Dan yang ketujuh, menekankan pada keberhasilan dibandingkan dengan menghasilkan uang. Adapun proses kewirausahaan adalah sebagai berikut. 1. Proses inovasi, kemudian memunculkan peristiwa atau trigger, proses konversi, dan proses pertumbuhan. Adapun keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah sebagai berikut. Keterampilan interpersonal, pengetahuan teknis, pengetahuan pemasaran, literasi keuangan, pengetahuan konseptual, pengambilan keputusan kualifikasi, dan keterampilan manajemen waktu. Adapun tujuan pembelajaran kewirausahaan di sekolah adalah untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kreativitas dan mempersiapkan siswa untuk berkarir di bidang bisnis. Kemudian, meningkatkan kemandirian siswa, mengembangkan karakter yang bertanggung jawab dan bekerja keras, dan juga meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya, yaitu rencana dan pengendalian keuangan. Menghitung HPP atau harga pokok penjualan adalah harga pokok barang yang diproduksi dan dijual oleh masing-masing perusahaan, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Adapun komponen HPP adalah sebagai berikut. 1. Bahan baku utama. 2. Pembayaran TDL. 3. Biaya paket. Dan terakhir, biaya bahan bakar. Adapun kontrol manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan harga jual. 2. Menentukan biaya produksi. 3. Menentukan margin keuntungan yang diinginkan. 4. Melihat pesaing.
Kelima, pentingnya estimasi biaya. Kemudian yang keenam, mencari tahu tentang daya saing perusahaan. 7. Memastikan pengeluaran bisnis. Dan 8. Peningkatan dan pengoptimalan desain. Adapun prinsip pelatihan profesional adalah sebagai berikut. Pelatihan profesional efektif bila lingkungan di mana para siswa dilatih adalah replika dari lingkungan. Kemudian, pelatihan kejuruan efektif ketika mendidik orang yang bisa berpikir dan bekerja. Pelatihan profesional efektif jika memungkinkan semua orang menggunakan kelebihannya, pengetahuan, dan keterampilan paling tinggi. Pelatihan kejuruan yang efektif bagi semua profesi, posisi, atau pekerjaan yang hanya bisa diberikan kepada orang yang membutuhkannya, yang menginginkannya, dan dapat manfaat darinya. Pelatihan kejuruan efektif bila Anda memiliki kelebihan dalam pengalaman, memiliki skill, dan memperhatikan pelatihan profesional pada produk. Sikap yang baik setiap peserta didik dicapai ketika dilakukan kerja nyata. Kemudian, pengalaman ahli profesional dan setiap karya memiliki karakteristik yang bervariasi. Impian. Impian menciptakan energi besar untuk pencapaian, dan ada 4 tips sederhana untuk menjadikan mimpi sebagai sumber energi kita, yaitu dengan keyakinan, kesetiaan, keuletan, dan sikap positif. Mimpi membuat hidup orang lebih mudah. George Lucas berkata, mimpi sangat penting. Anda tidak dapat berhasil jika Anda tidak berhasil membayangkannya. Mimpi sangat penting. Anda tidak dapat melakukan apapun sebelum Anda membayangkannya. Mimpi harus cerdas. Mimpi harus jelas tentang apa yang Anda inginkan, sehingga membuat Anda lebih mudah untuk membuat perencanaan. Mimpi harus terukur. Dengan begitu, Anda akan mengetahui kapan mimpimu akan menjadi kenyataan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.